Kepengurusan DPD Perempuan Pemimpin Indonesia atau Perpina Provinsi Bali dilantik bersamaan dengan pelantikan pengurus DPC Perpina Kabupaten Gianyar dan DPC Perpina Kota Denpasar yang dirangkaikan dengan pelatihan Merdeka Jekek, pemberdayaan perempuan tiada batas antara ruang dan waktu pada Selasa 28 Februari 2023 di Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Denpasar. Tokoh perempuan Bali, Dr. Gungtini Gorde, kembali dipercaya memimpin DPD Perempuan Pemimpin Indonesia atau Perpina Provinsi Bali. Istimewanya acara ini dihadiri langsung Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Bintang Puspayoga. Turut hadir pula Ketua Umum Perpina Pusat Nana Irlisa, Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Angkiat Napitupulu, Putri Indonesia 2022 Laksmi Sari Denevi Swardana, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Denpasar Niluputu Andiani. Mereka turut berbaur bersama warga binaan Lapas Perempuan ini yang juga begitu antusias memeriahkan acara ini, di mana perwakilan warga binaan juga menampilkan tari kebesaran lapas hingga berbagai tarian daerah di Nusantara. Sejumlah organisasi dan stakeholder juga turut mendukung dan menyukseskan acara ini dengan spirit sinergi Pangpada Payu. Di antaranya Undiknas Denpasar, Rotary Club of Bali Bersinar, GTS Institut Bali, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga Pangpada Payu, Perempuan Indonesia Maju Provinsi Bali, Wanita Hindu Dharma Indonesia WHDI Provinsi Bali, LBH Apik, Salon Agung, dan organisasi lainnya. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga menyampaikan rasa terima kasihnya atas pemilihan Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Denpasar ini sebagai tempat acara pelantikan pengurus Perpina di Bali dan menyebutnya sebagai ide yang luar biasa untuk bisa saling sharing terkait pemberdayaan perempuan. Pihaknya juga mengapresiasi komitmen dan dukungan Perpina serta diharapkan bisa menjadi mitra strategis di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk bergerak bersama dan mengimplementasikan apa yang menjadi visi misi dari Perpina untuk mewujudkan lahir lebih banyak pemimpin dari kaum perempuan dan berkontribusi membawa Indonesia maju. Nah, khusus yang di Bali ini kami menyampaikan terima kasih. Pengukuhan ini dipilih tempat di Lapas Perempuan. Jadi Lapas Perempuan ini adalah suatu ide yang luar biasa yang tentunya kita bisa saling sharing terkait dengan pemberdayaan daripada perempuan-perempuan itu sendiri. Nah, ini kami menyampaikan terima kasih tentu kepada Perpina. Kami harapkan tetap menjadi mitra kami di Kemen PPA ini yang kita ajak bergerak bersama mengimplementasikan apa yang menjadi visi misi daripada Perpina untuk mewujudkan pemimpin-pemimpin Indonesia, perempuan pemimpin Indonesia. Di sisi lain, Bintang Puspayoga menambahkan masih banyak pekerjaan rumah untuk mewujudkan perempuan yang setara dalam segala lini dan bidang. Inilah pentingnya untuk bergerak bersinergi dan berkolaborasi. Ketika ada sinergi dan kolaborasi bekerja sama dengan melibatkan lintas stakeholder yang ada, maka dirinya yakin pemberdayaan perempuan bisa diwujudkan. Kalau kita bicara PR, kalau boleh jujur masih banyak ya PR kita untuk perempuan, untuk mewujudkan perempuan yang setara dalam segala lini, dalam segala bidang. Nah, inilah perlunya kita bergerak bersinergi, berkolaborasi bersama. Ketika sinergi, kolaborasi, bekerja sama itu kita lakukan dengan lintas stakeholder yang ada. Nah, untuk dalam hal pemberdayaan perempuan saya yakin itu bisa kita wujudkan. Ketua Umum Perempuan Pemimpin Indonesia atau Perpina Pusat Nana Irlisa mengungkapkan perkumpulan perempuan pemimpin Indonesia awalnya didirikan pada tahun 2000. Pendirian yayasan ini didasari oleh semangat untuk membangun negeri pemberdayaan perempuan.
Diharapkan perempuan bisa menjadi aktor strategis di dalam pembangunan, tidak hanya pembangunan di desa-desa, tetapi juga pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera. Perempuan Pemimpin Indonesia atau Perpina juga memberikan perhatian khusus terhadap pemberdayaan perempuan warga binaan di lapas perempuan. Terkait dengan program kedepannya khususnya di Bali, Nana Irlisa mengatakan pihaknya akan memberikan pendidikan sosial budaya agar warga binaan perempuan bisa lebih kreatif dan inovatif, sehingga saat mereka keluar dari lapas, mereka bisa lebih berguna untuk bangsa dan negara dan tentunya bisa diterima di tengah-tengah masyarakat. Perpina Perempuan Pemimpin Indonesia khususnya hanya untuk fokus perempuan dan anak. Kita memang awalnya ide ini datangnya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak supaya kami mensupport pemerintah dan seluruh masyarakat terutama perempuan dan anak yang membutuhkan kita semua. Pendidikannya dimulai pendidikan sosial budaya siswi di sini supaya lebih berkreatif, inovatif sehingga kalau nanti keluar dari pembinaan di sini lebih berguna kepada bangsa dan negara dan tentunya diterima oleh masyarakat kembali. Ketua DPD Perempuan Indonesia atau Perpina Provinsi Bali, Dr. Gongtini Gorda mengungkapkan, serangkaian pelantikan ini pihaknya juga memperkenalkan singkatan baru dari Perempuan Pemimpin Indonesia dari sebelumnya PPI menjadi Perpina. Diharapkan dengan keberadaan Perpina Kabupaten Gianyar dan Perpina Kota Denpasar bersama Perpina Provinsi Bali bisa melaksanakan semua agenda kegiatan yang sudah di-launching serta bersinergi dengan Pusat Studi Undiknas, Rotary Club of Bali Bersinar, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga dan GTS Institut Bali dan organisasi lainnya. Salah satunya menjalankan program pembelajaran program kompetensi Merdeka Jekek Warga Binaan, Lapas Perempuan Kerobokan, pengembangan sosiopreneur berkarakter bagi warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan Badung. Program ini memberikan pendampingan dan penguatan bagi warga binaan yang sedang mengikuti kejar paket dengan memberikan penguatan pendidikan kompetensi terkait wirausaha dan pengembangan karakter sosiopreneur atau wirausaha sosial yang peduli dengan lingkungan dan persoalan sosial di masyarakat. Program ini akan berakhir pada 22 Desember 2023 dan para warga binaan beserta program ini diharapkan dapat diajak ke kampus Undiknas untuk kemudian dikukuhkan setelah melaksanakan pendidikan selama 1 tahun. Kami ingin di dalam pelantikan dan pengukuhan Perempuan Pemimpin Indonesia Provinsi Bali, Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar itu di tempat yang memang kami sudah hajakan MOU. Jadi langsung kerja nyata yang ingin kami sinergikan dengan apa yang menjadi program dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Jadi semoga dengan keberadaan dari Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar bersama kami tingkat provinsi dapat melaksanakan semua agenda kegiatan yang kami sudah launching bersinergi dengan Pusat Studi Undiknas, dengan Rotary Club of Bali Bersinar, dengan Koperasi Perempuan Ramah Keluarga dan GTS Institut dapat kami laksanakan sehingga apa janji kita dalam pendidikan ini di 22 Desember 2023 kami dapat ajak ke kampus kami ke Undiknas untuk bisa kami kukuhkan telah melaksanakan pendidikan dalam 1 tahun. Satu hal yang ingin kami kuatkan di sini karena kebetulan siswa yang dalam hal ini adalah tempatnya di lapas, maka pembentukan karakter untuk menguatkan kembali apa yang telah didapat di keluarga yang mungkin agak tercederai, kami mencoba untuk menguatkan kembali, memperkenalkan, untuk memahami kembali, untuk kesiapan dalam kehidupan berikutnya ketika keluar dari sekolah ini. Jadi setelah itu pendidikan sesuai dengan kompetensinya. Jadi kami akan adakan kerjasama dengan psikologi dari Udayana ya, kebetulan juga ber-MOU dengan lapas di sini, sehingga psikotes itu akan menjadi poin kerja kita selanjutnya. Jadi cara mengajar, cara memberikan pendampingan akan sesuai dengan hasil dari psikotes dari siswa kami yang pertama, tahap pertama adalah 50 orang.
orang. Yang pertama yang ditekankan oleh Ibu Menteri bagaimana perempuan itu bisa menunjukkan ya kompetensi dirinya agar tidak terstigma dengan budaya patriarki. Tapi kami mencoba untuk bersama dengan siswa di sini dengan 50 orang tahap pertama yang kebetulan ada beberapa tercederai dari sisi karakter, kami mencoba untuk memperbaiki kembali konsep berpikirnya terkait ketika selama ada di kelas ini, dan kami mencoba juga memperkenalkan dunia luar agar ketika dia keluar dari sekolah ini bisa terterima dengan baik sesuai dengan kompetensi yang dia dapatkan ketika kita memberikan pendampingan selama 5 tahun ke depan. Kepala Kanwil Kemenkumham Bali Angkiat Napitupulu mengapresiasi dukungan Perpina serta seluruh LSM dalam mensukseskan program pembinaan dan edukasi terhadap warga binaan. Diharapkan sinergi ke depan semakin kuat. Dalam pembinaan terhadap warga binaan, kami sebenarnya tidak sendiri. Makanya ada trisula pembinaan warga binaan. Kita unsur pemerintah hanya sepertiganya saja. Yang satu lagi warga binaan sendiri, dan yang satu lagi dengan kehadiran ibu-ibu dari Perpina, ibu-ibu dari LSM, sehingga masing-masing kita memiliki peranan dalam pembinaan. Untuk itu terima kasih kepada ibu-ibu Perpina dan seluruh LSM yang hadir. Dan kajian tadi mustahil bisa terselenggara kalau diharapkan pegawai saya yang melatih. Kalau pegawai saya melatih paling melatih sama otak, maju gerak belok kiri hadap kiri hadap kanan. Tapi dengan sentuhan ibu dari LSM, ya mereka bisa meliuk-liuk dengan indahnya sehingga kita bisa menikmati kreasi mereka. Sementara itu, Ketua DPC Perpina Denpasar Ninyoman Murtini sangat mengapresiasi support yang diberikan oleh pihak Lapas Perempuan Kelas 2A Denpasar. Ia juga mengaku gembira karena program-program yang sebelumnya sudah dicanangkan Perpina disambut dengan antusias oleh warga binaan di lapas ini. Untuk kedepannya, DPC Kota Denpasar akan memberikan pelatihan-pelatihan khusus yang bisa membuat mereka lebih maju, menjadi wanita hebat dan lebih mandiri, dan bisa menghasilkan misalnya terkait pengolahan produk-produk herbal. Om Swastiastu, selamat pagi. Saya Ketua DPC Perpina dari Kota Denpasar. Untuk pelantikan hari ini sangat luar biasa. Support dari teman-teman yang ada di Lapas Perempuan 2 Denpasar sangat luar biasa antusiasnya. Dan saya sangat gembira sekali disambut dengan antusias dengan program-program yang sebelumnya sudah kita canangkan di sini, yang kita paparkan. Nah, kebetulan untuk kedepannya itu harapan saya untuk perempuan Indonesia yang mungkin merasa terpuruk, mereka masuk ke hal yang bukan keinginan dari mereka atau jeruji besi yang tidak diharapkan. Mungkin kedepannya bagi kami DPC Kota Denpasar akan memberikan pelatihan-pelatihan khusus mengenai perempuan. Nah, khususnya saya sebenarnya bergerak di bidang herbal. Mungkin nanti berikut program saya itu akan saya melakukan pelatihan yang bisa membuat mereka lebih maju, lebih menjadi wanita-wanita hebat dan lebih mandiri, bisa menghasilkan dan juga bisa mandiri. Oke, terima kasih. Sukses. Para warga binaan Lapas Perempuan ini juga merasa sangat senang kedatangan Putri Indonesia 2022 Laksmi Sari Denevi Swardana yang juga berbagi tips bagaimana menjadi perempuan tangguh dan mampu mengenali serta menggali potensi diri. Laksmi Sari memotivasi para warga binaan ini sebagai wanita harus berani karena wanita memiliki keunikan di mana kaum wanita memiliki empati yang sangat tinggi dan punya inner beauty atau kecantikan dari dalam diri. Cara wanita sebagai leader juga berbeda daripada laki-laki. Karena itu Putri Indonesia asal Ubud Gianyar ini mengajak kaum wanita untuk lebih berani menunjukkan jati dirinya sebagai wanita. Generasi kedepannya untuk sebagai wanita itu berani, karena kita memiliki keunikan. Keunikan kita adalah kita kita memiliki internal beauty, empati yang sangat tinggi,
berbeda daripada laki-laki. Dan menurut saya ini adalah kekuatan yang sangat mungkin ditakutkan. It's very powerful. So, kita jangan malu-malu dan jangan takut untuk menunjukkan siapa kita itu sebenarnya. Karena as long as we do good, there's nothing to be sorry about. Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Kerobokan Denpasar, Nilu Putu Andiani berharap ke depan Perpina bisa lebih banyak membantu warga binaan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan, pengembangan kepribadian serta pemasaran produk UMKM dari hasil karya warga binaan. Pihaknya juga berharap agar pihaknya dan warga binaan sering dikunjungi oleh pihak kementerian maupun organisasi terkait karena warga binaan perlu pelatihan. Mereka memang pernah berbuat salah, namun diharapkan mereka ke depannya lebih baik saat berbaur kembali dengan masyarakat. Terima kasih sebelumnya kami dari Lapas Perempuan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Ibu Menteri serta Perpina Provinsi Bali untuk kunjungannya ke Lapas Perempuan ini. Mudah-mudahan ke depannya Perpina bisa membantu kami, teman-teman kami, warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan pelatihan-pelatihan keterampilan, pelatihan kepribadian, begitu juga dengan pemasarannya dari hasil karya warga binaan bisa disebarkan ke masyarakat luas. Kami berharap mungkin sering dikunjungi karena mereka juga perlu perhatian di dalam. Mereka pernah berbuat salah, tetapi mudah-mudahan mereka ke depannya lebih baik nanti ke masyarakat, benar-benar kembali utuh ke keluarga dan ke masyarakat. Di sisi lain, para warga binaan mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terutama dalam hal pemberian pelatihan-pelatihan dari Perpina. Selain itu, kunjungan Perpina dan Bintang Puspayoga sangat berdampak baik bagi warga binaan karena bisa memberikan motivasi tersendiri agar lebih kuat dan bisa melakukan hal yang lebih baik lagi sehingga ada bekal saat kembali ke masyarakat. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi, kasus saya narkoba. Saya di sini sudah berada hampir 6 tahun. Selama menjalani hukuman di sini, banyak saya dapat pelatihan-pelatihan. Nanti ke depannya saya berharap ada kerjasama atau MOU untuk mengadakan pelatihan-pelatihan. Untuk ke depannya, untuk para warga binaan mendapatkan ilmu, keterampilan, biar setelah keluar biar bisa dipraktikkan nanti di luar. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nama saya Medina Rizky. Kedatangan beliau ke sini ya sungguh berdampak yang luar biasa bagi kami karena tentunya itu juga membuat motivasi kami bertambah di sini dan harapannya semoga akan terus terschedule kunjungan-kunjungan yang seperti itu sehingga memotivasi kami lebih lagi untuk berbuat, untuk bisa melakukan yang lebih baik lagi dan ada bekal untuk kami nanti di luar. Bali 1 mengabarkan.